Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada teorema Fermat. Teorema 6.1 berbunyi, jika FPBA dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai dengan M-1. Nah, contoh soal, tunjukkan bahwa 5 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, sekarang kita jawab, 5 kongruen dengan 5 modulo 7. 10 kongruen dengan 3 modulo 7. Nah, 10 dibagi 7 bersisa 3. Jadi, ini adalah sisanya, 3. Nah, 15 kongruen dengan 1 modulo 7, karena 15 dibagi 7 bersisa 1. Nah, 20 kongruen dengan 6 modulo 7. 25 kongruen dengan 4 modulo 7. 30 kongruen dengan 2 modulo 7. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskannya seperti ini. 5 dikali 10 di bagian sininya. 5 dikali 10 dikali 15 dikali 20 dikali 25 dikali 30. Kongruen dengan 5 dikali 3 dikali 1 dikali 6 dikali 4 dikali 2 modulo 7. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan, menyederhanakan, kita tulis saja pangkatnya. Nah, lima pangkat 6 1 dikali dikurung 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 kongruen dengan ini ditulis yang kecil secara berurutan. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 kali 6 modulo 7. 5 pangkat 6. Nah, ini bagian ini dan ini bisa kita tulis dalam faktorial. 5 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen dengan 6 faktorial modulo 7. Nah, 6 faktorial dan 6 faktorial ini kita coret karena habis. Nah, bersisa 5 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7, sehingga terbukti. Ini. Selanjutnya, kita masuk pada teorema 6.2. Nah, teorema 6.2 berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan FPBA dan P sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan sisa pembagian 13 pangkat 1313 oleh 17. Nah, kita jawab. Nah, FPB dari 13 dan 17 kan sama dengan 1. Dan 17 adalah bilangan prima. Nah, sehingga A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. A ini 13 ini sebagai A, P ini 17 dikurang 1. Kongruen 1 modulo 17. Nah, 13 pangkat 17 diambil 1 sama dengan 16. Jadi 13 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Maka 13 pangkat 1313 kongruen dengan 13 ini pangkat 1313 ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 16 dikali 82 ditambah 1 kan hasilnya 1313 modulo 7. Nah, 13 karena 16 dan 82 ini sama-sama dalam perkalian, maka kita tuliskan seperti ini. 13 pangkat 16 pangkat 82 dikali dengan satunya ini dikali 13, jadi 13 modulo 17. Selanjutnya 1 pangkat 82 kali 13 modulo
17. Nah, 1 pangkat 82 kan hasilnya 1 dikali 13 modulo 17. Jadi 13 modulo 17. Jadi sisa pembagian dari 13 pangkat 1313 oleh 17 adalah 13. Nah, kita lanjut pada teorema 6.3. Teorema 6.3 berbunyi, jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruan dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Nah, contoh soalnya, berapa sisa pembagian 5 pangkat 38 dibagi 11? Jawab, menurut teorema Fermat, 5 pangkat 10 kongruan dengan 1 modulo P, yaitu hasil dari A pangkat P min 1 kongruan 1 modulo P. Selanjutnya, 5 pangkat 38 sama dengan 5 dikali 10 kali 3 ditambah 8. Kan hasilnya kan 38. Nah, sama dengan 5 pangkat 10 dikali 3, 5 pangkat 2 kali 4. Sehingga 5 pangkat 38 kongruan dengan 1 pangkat 3, 3 pangkat 4 modulo 11. Kongruan dengan 1 kali 1 pangkat 3 kan hasilnya 1. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Jadi 1 dikali 81 modulo 11. Nah, 1 dikali 81 hasilnya adalah 81 modulo 11. Nah, karena ini lebih besar dari modulonya, maka kita akan mencari residunya. Nah, sehingga residu terkecilnya didapatkan adalah 4 modulo 11. Jadi 5 pangkat 38 dibagi 11 bersisa 4. Nah, selanjutnya kita lanjut pada teorema 6.4. Nah, teorema 6.4 berbunyi, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruan A modulo Q dan A pangkat Q kongruan dengan A modulo P, maka A pangkat PQ kongruan dengan A modulo PQ. Nah, contoh soal, tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruan dengan 1 modulo 341. Jawab, 341 sama dengan, kita bisa tuliskan 11 dikali 31. Nah, 2 pangkat 10 kongruan dengan 1024 sama dengan, kita bisa tuliskan 31 dikali 33 ditambah 1. Kan hasilnya 1024. Sehingga 2 pangkat 10 kongruan dengan 1 modulo 31. 2 pangkat 11 kongruan dengan 2 modulo 31. 2 pangkat 10 kongruan dengan 1024 sama dengan 31 dikali 33 ditambah 1. Sehingga 2 pangkat 10 kongruan dengan 1 modulo 11 jika kedua ruas dipangkatkan 3. Maka 2 pangkat 10 pangkat 3 kongruan dengan 1 pangkat 3 modulo 11. Nah, 10 kali 3 kan hasilnya 30. Jadi 2 pangkat 30 kongruan dengan 1, karena 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. Modulo 11, 2 pangkat 31, ini kita sama-sama tambahkan 1, karena ini plus 1 ya. 2 pangkat 31 kongruan dengan 2 modulo 11. Nah, menurut teorema 6.4 ini, dari 2 pangkat 11 kongruan dengan 2 modulo 31, maka 2 pangkat 31 dikali 11 kongruan dengan 2 modulo 31, dan dari 2 pangkat 31 kongruan dengan 2 modulo 11, maka 2 pangkat 11 dikali 31 kongruan dengan 2 modulo 11, sehingga 2 pangkat 11 dikali 31 kongruan dengan 2 modulo 11 dikali 31, yaitu 2 pangkat 341 kongruan dengan 2 modulo
341. Jika kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh 2 pangkat 340 kongruent dengan 1 modulo 341. Nah, ini tidak dapat disimpulkan bahwa 341 suatu bilangan prima. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam materi teorema Fermat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.